Halo pemirsa, kembali lagi pada channel Putu Swartike. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara pembuatan kue donat yang menghasilkan donat empuk, mendul-mendul, dan enak banget. Yang mana hanya menggunakan takaran sendok saja. Simak video selengkapnya, check it out. Halo pemirsa, kembali lagi bersama channel Putu Swartike. Kali ini saya akan membuat video tutorial pembuatan kue donat yang dimana takarannya menggunakan takaran sendok makan. Pertama-tama langkah yang saya ambil yaitu mengambil tepung terigu yang protein tinggi. Di sini saya menggunakan merek tepung terigu Cakra Kembar. Takarannya 25 sendok makan atau seperempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ingat ya pemirsa, takaran sendok makan di sini yaitu tidak terlalu mujung dan tidak terlalu datar. Setelah itu saya tambahkan 2 butir kuning telur. Ingat ya pemirsa, hanya kuning telurnya saja. Setelah itu, hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana proses pembuatan biang dalam pembuatan kue donat. Pertama-tama kita masukkan 3 sendok makan gula pasir ke dalam gelas. Setelah itu, ditambahkan dengan setengah sendok teh permipan atau ragi instan. Kita masukkan. Kemudian kita campurkan 130 ml air panas atau dengan takaran sendok saya menggunakan 9 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ini diaduk-aduk sampai larut, sampai benar-benar larut ya pemirsa, agar tidak ada endapan gula yang masih bergerindil. Kita usahakan agar larutan gula dan raginya larut dengan sempurna. Setelah larut dengan sempurna, kita ambil tutup gelas, kita tutup rapat dan kita diamkan selama 10 menit. Halo pemirsa, setelah 10 menit, biang donat yang tadi saya buat bentuknya sudah seperti ini. Ini menandakan bahwa ragi yang saya gunakan masih aktif dan bisa digunakan untuk membuat kue donat. Kemudian biang ini saya tuang dalam adonan tepung. Setelah itu saya uleni menggunakan tangan saja pemirsa. Tapi ingat, sebelum menguleni menggunakan tangan harus benar-benar bersih. Kita uleni pelan-pelan.
Sambil mengulani adonan ini, karena di sini saya menggunakan takaran sendok, jadi kita kira-kira ya pemirsa untuk adonannya, lembeknya, penambahan airnya, atau bisa juga kalian menggunakan penambahan susu. Susu di sini digunakan yaitu susu yang susu cair plain ya pemirsa, maksud saya. Nah, setelah diulani seperti ini, kita tambahkan susu cair plain. Susu cairnya ini diusahakan agar agak hangat ya pemirsa. Supaya adonan donat yang hanya menggunakan takaran sendok ini tidak gagal dan hasilnya bagus dan empuk. Kita tambahkan lagi ya pemirsa, kita kira-kira ya, ingat ya pemirsa, kita kira-kira. Kita ulani sampai adonan ini benar-benar kalis. Dengan adonan yang seperti ini, kita akan bisa menghasilkan kue donat yang benar-benar empuk. Setelah dia kalis seperti ini, kita tambahkan 3 sendok makan margarin. Dimana di sini saya menggunakan margarin atau mentega ya pemirsa, 3 sendok makan. Sekarang kita ulani lagi, kita tambahkan, kita ulani sampai kalis. Nah, setelah adonan benar-benar kalis seperti ini, kita akan istirahatkan ya pemirsa, kurang lebih selama 30 menit, tergantung dari suhu tempat kita membuat adonan ini. Jika suhunya sangat panas, waktu istirahatnya itu bisa kurang dari 30 menit. Sebelum diistirahatkan, kita bentuk dulu adonannya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita taruh. Kemudian kita ambil kain yang bersih ya pemirsa. Kita tutup adonannya, kita istirahatkan. Tutup yang rapi ya pemirsa, agar tidak ada udara yang masuk ke dalam adonan. Nah pemirsa, kali ini kita buka adonan yang telah kita istirahatkan tadi selama 30 menit. Hasilnya mengembang dengan sempurna. Nah setelah itu kain yang kita pergunakan tadi kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita kempiskan adonannya. Kempiskan ya pemirsa sampai benar-benar kempis. Setelah itu nanti kita cetak adonatnya. Nah, kalis sempurna kan pemirsa? Tuh, benar-benar kalis pemirsa tanpa dibanting. Kemudian kita sisihkan. Kita ambil satu buah nampan bisa, atau mungkin pemirsa memiliki alat yang lain untuk kita mencetak adonan donatnya. Terlebih dahulu kita taburi dulu ya tepung terigu. Ini tujuannya agar si adonan tidak lengket. Kita taburi terlebih dahulu, secukupnya saja ya pemirsa. Setelah itu kita sisihkan tepungnya. Kemudian kita ambil bagian adonannya. Kita kira-kira ya pemirsa, kurang lebih 1 sendok makan per adonan. Kita ambil, kita bulatkan dengan cara seperti ini. Ini tujuannya agar nanti pas digoreng donatnya mau
datar dan bentuknya bulat sempurna, pemirsa. Nah, kita letakkan. Kita ambil lagi adonannya. Sama ya pemirsa, kurang lebih 1 sendok makan. Kita lakukan hal yang sama. Kita bulat-bulatkan agar adonannya menjadi bulat sempurna. Kita lakukan hal yang sama hingga adonannya habis ya pemirsa. Nah, setelah adonannya semuanya saya cetak bulat seperti ini, kemudian kita ambil tepung terigu sedikit untuk kita oleskan di tangan, kemudian kita pencet-pencet seperti ini. Karena di sini kita tidak menggunakan alat pencetak ya pemirsa, kita cetak manual sendiri. Nah, seperti ini. Kita ratakan biar dia mau bulat. Nah, kita lakukan semuanya hal sama ya. Kita tekan-tekan. Setelah kita tekan-tekan, kita buat lubang menggunakan jari. Karena kue donat itu berlubang. Kita pencet seperti ini. Kita lakukan hal yang sama. Setelah kita sudah cetak adonan donatnya semua seperti ini, kemudian kita istirahatkan lagi 10 menit ya pemirsa. Kita tutup lagi menggunakan kain. Nah pemirsa, setelah kita tadi istirahatkan selama 10 menit, hasilnya seperti ini. Tuh, terlihat adonan mengembang dengan sempurna sehingga nanti kue donat menjadi empuk dan mendul-mendul. Kemudian kita panaskan minyak goreng di atas wajan untuk menggoreng adonan donat yang telah kita cetak tadi. Pastikan minyaknya agar benar-benar panas ya pemirsa. Setelah minyak benar-benar panas, kita kecilkan api kompornya sampai sekecil mungkin, karena menggoreng kue donat apinya harus benar-benar kecil agar matangnya bisa matang dengan sempurna. Kemudian kita masukkan adonan kue donatnya. Bisa dilihat pemirsa? Adonannya bisa mengembang dengan sempurna. Ingat ya pemirsa, menggoreng kue donat membaliknya hanya sekali saja. Itu fungsinya agar tidak terlalu banyak menyerap minyak. Jika ada yang kembung seperti ini, kita bisa kempeskan ya pemirsa. Menggoreng kue donat harus apinya benar-benar kecil agar kue donat bisa matang dengan sempurna. Jika adonannya sudah kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat, tiriskan ya pemirsa. Kita tiriskan minyaknya agar tidak terlalu banyak menyerap minyak. Kemudian kita letakkan dalam piring saji. Nah pemirsa, ini dia hasil kue donatnya tadi. Menul-menul kan, crunchy banget. Nah, ini bisa kita tambahin topping sesuai dengan selera.
pemirsa, kita bisa tambahkan topping sesuai dengan selera. Pastikan tangan bersih dahulu ya pemirsa. Kemudian kita ambil satu buah kue donatnya, kita oleskan di margarin seperti ini. Kita putar-putar ya pemirsa. Kemudian kita celupkan di Messi Seres seperti ini. Tara, kue donat hasil sendiri. Bisa tambahkan ya pemirsa, agar toppingnya terlihat penuh dan banyak. Tara. Nah, ini dia pemirsa hasil donat kreasi tadi yang hanya menggunakan takaran sendok saja. Kita coba ya. Buka biar pemirsa tahu di dalamnya seperti apa. Begitu lembut pemirsa. Ingat, hanya takaran sendok saja. Jangan lupa ya pemirsa, ingat di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.